Selamat datang di Kereta Api Ekspres Raja Basa 1 yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Tanjung Karang. Perkenalkan, saya Yok. Teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di atas kereta. Bagi Anda yang berada di kereta ekonomi 5 dan kereta ekonomi 4 yang ingin mengakhiri perjalanannya di stasiun Halo semuanya, hari ini video saya yang ambil alih. Jadi hari ini saya mau ke Lampung sama sepupu saya Alvin. Nah, Ika sama Yuki di rumah, dia nggak ikut. Jadi saya mau ke Lampung, mau ngetrip naik kereta api Raja Basa. Ya, Ika nggak ikut karena besok udah harus pulang lagi. Jadi kasihan kalau mereka ikut, jadi agak capek kan. Nah, ini kawan touring kali ini Ican. Iya, Ican. Jadi asli orang Lampung. Stasiun Kertapati. Stasiun ini merupakan stasiun besar tipe A yang berada di area divisi regional 3 atau Divre 3. Berlokasi di Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, stasiun ini sendiri saat ini melayani beberapa keberangkatan kereta penumpang, yaitu kereta api Raja Basa tujuan akhir Tanjung Karang dan kereta api Bukit Serelo serta kereta api Sindang Marga dengan tujuan akhir stasiun Lubuk Linggau. Berarti bisa beli GoShow, Bin. Ini jam 8. Nah, kereta berangkatnya jam setengah 9, 8.30. Ini antrinya super panjang. Tadi rencananya mau cetak tiket, cuma takut nggak keburu lihat antrian cetak tiketnya juga panjang. Antusiasme warga terhadap kereta api di Sumatera Selatan ini sangat tinggi ya teman-teman. Jadi terlihat dari antrian dan tiket kereta api yang selalu sold out di 1-2 minggu sebelum keberangkatan. Gila sih ini, kami aja booking tiketnya udah dari 3 minggu yang lalu. Nah teman-teman, ini saya udah di ruang tunggu keberangkatan stasiun Kertapati Palembang. Untuk suasananya rapi, bersih di sini. Terus udaranya terbuka, jadi menikmatin angin alami ya. Dan ini ada beberapa tempat duduk untuk nunggu keberangkatan dan disertai beberapa fasilitas seperti toilet, ada musola juga. Terus tuh di sini juga tersedia charging box buat kalian yang misalnya kehabisan baterai gadget ya. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir juga, nanti di kereta itu di setiap seat pasti ada charge ini ya, stop kontak untuk ngecharge gitu. Ada juga pojok baca itu di samping kiri saya, ada area bermain anak juga, jadi cukup lengkap lah. Ini Alvin beli minuman, cuman dia tadi bisa keluar, cuman pas masuknya lagi harus boarding lagi. Nah ini kami mau langsung ke rangkaian kereta karena udah jam 8:17.
Keretanya berangkat 8.30 ya. Nah iya, Raja Basa kiri. Waduh, dapat yang angkatan 65 gitu. Angkatan 65? Iya. Ini berarti rangkaian kereta tahun 65? Iya. 65? Iya. Kereta api Raja Basa di sebelah kiri, yang kereta api Srelo ke Lubuk Linggau sebelah kanan. Ini kata Alvin dapat rangkaian kereta api tahun 65. Di sini lah, itu juga rangkaian dulu. Hah? Nah, kami di gerbong atau di rangkaian paling belakang, ekonomi 5. Ini udah jam 8:29, sekitar 1 sampai 2 menit lagi kita bakal berangkat. Kami duduk di rangkaian nomor 5 nih teman-teman. Ini udah nggak ada tanda-tanda penumpang naik lagi. Nah, di sebelah kanan itu ada kereta api Srelo ke Lubuk Linggau. Ini K3 atau ekonomi 65, rangkaian tahun 65 juga. Artinya udah berapa tahun dia berdinas di Sumatera ini. Nah, ini kondisi suasana di rangkaian nomor 5. Ada beberapa barang-barang penumpang ya. Jadi gak muat di atas, mungkin ditaruh di sini. Oke teman-teman, jam 8:32, telat 2 menit. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Ekspres Raja Basa yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Tanjung Karang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 45 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan kelas bersama. Oke, sekarang kita sudah mulai meninggalkan kota Palembang nih. Nah, untuk kereta api Raja Basa sendiri memiliki rute lintasan yang cukup panjang, yaitu sejauh kurang lebih 389 km sampai ke stasiun akhir di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam rute kereta api Raja Basa sendiri bakal ada 20 kali pemberhentian di setiap stasiun di sepanjang jalur ini. Untuk waktu tempuhnya sendiri kurang lebih bakal memakan waktu selama 9 jaman ya kalau lancar. Berkecimpung 9 jam 45 menit kita menghadapi muka orang ini. Bosan. Untuk harga tiket kereta api Raja Basa ini hanya 32.000 saja nih teman-teman. Jadi kereta ini hanya melayani kelas ekonomi saja ya. Nah, dengan jarak sejauh hampir 400 kiloan ini sangat-sangat murah dan sangat-sangat terjangkau ya, dibanding moda transportasi lain seperti travel atau bus-bus yang harga tiketnya itu kalau nggak salah di range harga sekitar 200 sampai 300 ribuan dari Palembang ke Bandar Lampung. Nah, ini tips dari Alvin nih, ini juga saya baru tahu ya. Gini, jadi biasanya kan kalau misalnya kalian nge-trip naik kereta api berdua, naik ekonomi itu biasanya kalian pesen seat samping-sampingan ya. Ya sebenarnya nggak masalah sih samping-sampingan, cuman kalau ini kan karena dengkul mungkin lebih baik pilih seat yang depan-depanan kayak kami ini. Jadi lebih enak kayak gitu, lebih leluasa lah. Kalau misalnya orang lain kan otomatis gini banget kan. Kalau misalnya semua orang lain kan gini, pasti tidak mungkin kaki kita selonjoran ke depan, kan nggak enak sama penumpang lain. Nah, cuman kalau sama orang yang kenal mungkin nggak masalah kan. Nah gitu, contohnya kami kayak gini. Cuman ini kakinya rada jahil. Nah iya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian naik kereta api ekonomi, mungkin bisa diterapkan seperti ini biar lebih leluasa gitu. Perjalanan di stasiun Prabu Muli. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Menjelang stasiun Prabu Muli, kami berdua tergiur nih dengan makanan yang ditawarkan oleh pramugara dan pramugari yang bertugas kali ini nih. Alhasil kami beli nasi ayam geprek sama nasi goreng nih teman-teman. Goreng. Ini nasi ayam geprek. Nasi ayam geprek harganya 31, untuk nasi goreng harganya 28.000. Lumayan ya. Nah, ini ayam geprek, buka bed. Nah, ini untuk ayam geprek, jadi nasi, sambal, kerupuk, timun, sama ayam ya. Sepertinya enak, masih hangat. Dan untuk nasi goreng, nah ini nasi goreng ada saus, sendok, telur, ada acar, ya begitulah. Oke lah, makan dulu karena tadi nggak sempat sarapan. Jam 9.45 tiba di stasiun Prabu Muli. Nah, ini wajah stasiun Prabu Muli. Cukup banyak yang naik. Pin, ini total ada 6 rangkaian kan? Ya, Ada 6 rangkaian, terdiri dari 5 rangkaian penumpang dan 1 KMP 3. Kereta makan pembangkit kan kelas 3. kelas 3. Nanti pas jalan coba kita main ke ini ya, main ke kereta makannya. Oke, sekarang coba kita cek untuk fasilitas toiletnya ya teman-teman. Jadi toilet di kereta api Rajabasa ini standar toilet kereta ekonomi pada umumnya nih. Nah, untuk fasilitasnya sendiri cukup lengkap seperti ada wastafel, tisu kering, tombol flush untuk nyiram toiletnya, terus ada juga kaca cermin, sama terakhir ada pengharum ruangan nih. Dan untuk toiletnya menurut saya cukup bersih dan nggak bau. Batu Raja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Batu Raja, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Jam 11.58 akhirnya tiba juga di stasiun Batu Raja nih. Nah, di sini keretanya berhenti cukup lama ya, sekitar 10 menitan kalau nggak salah. Di stasiun Batu Raja ini kebetulan ada orang jualan nasi bungkus nih. Nah, jadi mungkin buat kalian yang mau makan siang itu bisa ditargetkan buat beli nasi bungkusnya di stasiun Batu Raja ini. Nah, teman-teman, ini kita udah di stasiun Batu Raja jam 12 siang. Di sebelah kanan kita ini ada kereta api Kuala Stabas relasi Batu Raja Tanjung Karang. Nah, jadi berangkat
setiap hari itu ada 2 keberangkatan, pagi dengan siang. Ini keberangkatan siang nih. Tiba di stasiun Martapura. Ini hitungannya telat atau tidak? Kurang tahu. Tadi tuh sempat silang dengan Raja Basa yang dari Tanjung Karang ke Kertapati. Nah, inilah wajah stasiun Martapura. Sehabis stasiun Batu Raja tadi, jujur saya udah mulai bosen nih diam lama di kereta. Agak serba salah, soalnya mau tidur juga susah. Soalnya kurang nyaman nih tidur di seat yang benar-benar posisinya itu tegak lurus. Ya udah nih, jadi di sini saya memutuskan untuk ngajak Alvin buat main ke kereta makan aja nih, buat sekedar ngomil atau ngopi lah nanti di sana. Beginilah nih teman-teman suasana di kereta makan KA Raja Basa ya. Jujur saya lebih nyaman di sini ya ketimbang di rangkaian 5 tadi, karena di sini ada mejanya juga nih. Dan di sini kami terpaksa pesan cuangki nih, karena ya nggak enak aja ya, masa cuman numpang duduk doang di sini nggak mesen makanan gitu. Nah, barusan kami makan Xiaomi. Ini cuangki rasa ayam keju pedas. Untuk ratingnya 9 dari 10, enak. Ini creamy ya untuk kuahnya. Cuman emang iya untuk harganya 33.000. Ya, begitulah. Jam 15:52 atau tadi jam 15:50-an tiba di stasiun Kota Bumi. Gak berasa udah 9 jam lebih kami duduk di kereta nih teman-teman. Dan ini bentar lagi udah mau sampai stasiun akhir, yaitu stasiun Tanjung Karang. Nah, sebetulnya dengan harga tiket yang diberikan kami gak bisa begitu banyak berharap lebih ya. Dengan harga cuma 32.000 sudah bisa berpergian dengan moda transportasi kereta api ini. Cuma sangat disayangkan ya, untuk pembelian tiketnya itu sangat susah didapat nih teman-teman. Jadi kalian mesti war tiket dulu seminggu bahkan sampai 2 minggu sebelum H- keberangkatan kalian. Di sisi lain mungkin buat kalian yang pengen buru-buru dalam bepergian dari Palembang ke Bandar Lampung, itu kalian mungkin bisa pilih moda transportasi lain seperti travel ya teman-teman, yang harganya di range harga 200 sampai 300 ribuan. Ya, kalaupun kalian masih pengen naik kereta api, kalian mesti itu tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, kalian harus pesan tiketnya H-7 hari, seminggu atau 2 minggu sebelum keberangkatan kalian ya teman-teman. Pas atau jam 18.00 tiba juga di stasiun akhir Tanjung Karang. Alvin.
Nanti tinggal kan? Aduh, akhirnya tiba juga di stasiun akhir Tanjung Karang. Tepat jam 6 sore akhirnya tiba juga di stasiun akhir Tanjung Karang, Bandar Lampung nih teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bakauheni dari stasiun Tanjung Karang ini juga bisa ya. Karena di sini ada travel, ada Damri juga, dan itu kalian bisa langsung naik melalui pool Damri yang ada di stasiun ini ya teman-teman, dalam lingkungan stasiun ini. Jadi di sini kalian nggak perlu khawatir jika kalian ingin langsung melanjutkan perjalanan kalian ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Oke teman-teman, habis ini saya mau langsung ke penginapan, nyarinya di sekitaran Tanjung Karang sini, nyari hotel-hotel yang murah. Akhirnya kita sudah sampai ke stasiun Tanjung Atap. Hah? Tanjung Atap. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini, dan semoga videonya dapat memberikan sedikit informasi ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pertama kali ke Lampung.